السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan hal-hal yang bisa membuat iman kita naik, bukan turun. Kalau turun adalah seluruh kemaksiatan syahwat maupun kemaksiatan syubhat. Jadi maksiat itu ada dua, ada yang syahwat, ada yang syubhat. Kemaksiatan syahwat diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Bahkan orang kafir juga tahu kalau itu dosa, kalau itu tidak baik. Orang Buddha, Hindu, Konghucu, ateis tahu kalau membunuh itu tidak baik, mencuri itu tidak baik, merampok, mabuk, berzina dan seterusnya. Mereka tahu itu kemaksiatan syahwat. Adapun kemaksiatan syubhat hanya diketahui oleh kaum muslimin. Enggak juga. Banyak kaum muslimin enggak tahu kalau itu maksiat. Ya. Adakah kaum muslimin yang tidak tahu kalau tahlilan itu maksiat? Ada enggak? Banyak. Adakah kaum muslimin yang tidak tahu kalau muludan, selawat nariyah itu maksiat? Banyak sekali. Dibilang maksiat tentu mereka marah. Ya. Karena maksiat adalah dosa, ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maulid, tahlilan, salawat nariyah, salat al-fatih, salat nisfu Sa'ban dan semuanya maksiat. Dan mereka tidak tahu, tidak merasa, tidak sadar. Dikasih tahu, marah. Adapun koruptor, pelacur, pemabuk dikasih tahu, tidak marah. Karena mereka mengakui kalau itu maksiat. Yang pertama sudah, yaitu mewujudkan tauhid pada diri kita, baik itu rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Yang kedua, melihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada berapa kemarin? Ada dua. Ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran, satu lagi ayat-ayat Allah yang ada di kiri kanan kita, di alam semesta. Dua-duanya ayat. Oleh karena itu ketika Asma bertanya kepada Aisyah saat gelap gulita padahal siang hari, ya, Rasul dan para sahabat melakukan salat gerhana, mungkin gerhana matahari total, ya, gelap. Asma bertanya, ada apa ini? Aisyah menjawab, ada ayat. Ya. Jadi hari itu Aisyah, para sahabat memahami bahwa jagat raya alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah, selain ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran. Kemudian mentadaburi. Ini setelah membaca, menghafal, memahami, mentadaburi. Kadang dia
baca, kadang seseorang baca Al-Quran sejam dapat 3 juz misalnya. Ini sejam cuma 2 ayat. Gitu. Dia tadaburi 1 ayat atau 2 ayat ini. Yang hasil dari tadabbur ini muncul berbagai macam ilmu. Ini lebih baik. Walaupun sama-sama menghabiskan waktu 1 jam. Yang satu sekedar membaca, kadang nggak tahu artinya, yang jelas itu ada pahalanya, yang satu lagi mentadaburi. Imam Syafi'i pernah semalaman mentadaburi salah satu sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Ini kejadian di rumahnya Imam Ahmad. Saat Imam Syafi'i berkunjung ke sahabatnya ini atau ke muridnya ini, dan Imam Syafi'i mengakui keilmuan hadis pada diri Imam Ahmad, muridnya ini. Bahkan beliau merasa kalah, gitu ya. Nah, semalaman tidak sholat malam, makannya banyak, bangun-bangun menjelang subuh enggak sholat malam. Maka anaknya Imam Ahmad, mungkin Abdullah atau Soleh ya, yang akhirnya jadi ulama juga, penasaran. Sekelas Imam Syafi'i kok malam-malam enggak bangun malam, malah berbaring dan terlihat tidak tidur. Rupanya beliau mentadaburi satu sabda Nabi, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Dari satu sabda Nabi ini, hasil tadabbur dari Imam Syafi'i menghasilkan hampir 1000 fawaid. Mana yang lebih mulia? Seperti ini apa salat malam? Tentu seperti ini. Salat malam bermanfaat untuk dirinya saja, tapi ilmu untuk dirinya dan orang lain. Ya. Kemudian tajridul mutaba'ati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diikuti kecuali Nabi. Kecuali sekedar lewat. Lewat siapa? Lewat Ibnu Abbas. Lewat siapa? Lewat Imam Syafi'i. Lewat siapa? Lewat Imam Bukhari. Lewat siapa? Lewat guru kita. Lewat. Ya. Semangatnya adalah mencontoh Nabi SAW. Artinya, kalau sekali waktu guru kita, syekh kita, Imam Syafi'i, Imam Malik kok bertentangan dengan hadis Nabi, kita tinggalkan. Kita tinggalkan pendapat beliau. Gitu ya. Tidak seperti sebagian saudara-saudara kita. Imam Syafi'i bukan lewat, memang udah. Pokoknya kalau sudah dilakukan Imam Syafi'i, nggak mungkin salah. Ini penyakit. Ya. Maka dengan mantap, dengan PD-nya, dengan yakinnya, dia berkunut subuh. Aman, yakin, PD. Kenapa? Karena Imam Syafi'i kunut subuh. Seolah kalau sudah dilakukan oleh Imam Syafi'i itu benar. Ini penyakit. Imam Syafi'i imam yang luar biasa, jarang tandingannya. Barangkali tidak ada yang seperti beliau hari ini. Bukan hari ini ya, ratusan tahun terakhir ini tidak ada manusia seperti Imam Syafi'i. Luar biasa. Tapi Imam Syafi'i bukan Nabi, bukan Rasul. Tidak maksum. Kalau beliau salah, ya wajar, sewajar-wajarnya.
Maka bodoh sekali dan dangkal sekali ilmunya orang yang mengatakan mosok Imam Syafi'i salah. Mosok Imam Syafi'i salah. Mosok ente yang benar Imam Syafi'i salah. Dalam masalah kunut subuh, bukan ustaz-ustaz salaf sekarang yang mengatakan itu bid'ah. Ulama-ulama dulu berseberangan dengan Imam Syafi'i. Bahkan kalau antum lihat di Bulughul Maram, yang pertama kali mengatakan kunut subuh bid'ah siapa? Sahabat. Ketika ditanya oleh anaknya, ya ayah, bagaimana hukum kunut subuh terus menerus? Dijawab, ai bunayya bid'ah muhdas. Wahai anakku, kunut subuh itu muhdas. Muhdas apa? Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Muhdas adalah bid'ah, bid'ah pasti sesat, sesat tempatnya di neraka. Mudah, gamblang, sederhana, selesai. Yang membela kunut subuh mutar-mutar. Karena memang tidak ada dalil. Dhaif berarti bukan dalil. Nah, semangat inilah yang perlu dipupuk. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang semangat seperti ini tidak ada. Bahkan sebagiannya para pelajar yang mengaku salaf. Gitu ya. Udah jelas-jelas Rasulullah nggak pernah lebih dari 11. Ini berani 23, 36. Dan yang mengatakan Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 siapa? Manusia yang paling dekat dengan beliau saat beliau ibadah malam. Rasulullah salat malam hampir selalu di rumah. Di masjid bisa dihitung. Ya. 2 kali paling dalam sekali Ramadan itu. Atau 3 kali. Selebihnya ribuan kali di rumah Aisyah, di rumah istri-istri beliau. Tentu Aisyah yang paling tahu. Aisyah yang paling tahu mengatakan, meyakinkan, menjazmkan, memastikan Rasul salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, sama. Menambah saat Ramadan, apalagi Ramadan hari terakhir, butuh dalil. Tidak ada bedanya. Ramadan hari pertama dengan Ramadan akhir-akhir nggak ada bedanya. Kecuali iktikaf. Adapun sholat, saum, ya nggak ada bedanya. Paling menambah ya. Awal-awal Ramadan tidak begadang. Akhir-akhir Ramadan begadang. Begadang untuk ibadah, begadang untuk baca Al-Quran dan seterusnya. Bukan menambah. Ya. Menambah butuh dalil. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sebuah ibadah itu benar baik, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Enggak ada sahabat. 10 hari terakhir jamaah qiyamul lailnya 2 kali. 1 habis isya, 1 lagi menjelang sahur. Butuh dalil. Kemudian tarkul ma'asi wal bid'ah, meninggalkan kemaksiatan dan bid'ah. Taqarruban ila Allah, dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka jika niatnya supaya sehat, jika niatnya supaya awet muda, jika niatnya supaya diterima di TNI misalnya, lalu dia tidak berbuat maksiat, tidak minum khamr, tidak berzina, khawatir nanti tidak diterima kalau melamar jadi tentara atau polisi misalnya, maka apakah ini menambah iman? Tidak. Betul dia menjauhkan diri dari zina, dari khamr,
tapi niatnya bukan taqarruban ila Allah, niatnya bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi niat dunia. Ya. Kemudian beliau membawakan ucapan Syekhul Islam. Saat beliau mensyarahkan hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seseorang ketika berzina itu dia dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri saat dia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah orang itu minum khamar, mabuk, dia dalam keadaan beriman. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah salah faham dengan hadis ini. Dikiranya bahwa ketika orang itu berzina berarti nggak ada iman, imannya hilang, berarti kafir. Berarti saat berzina kok mati, saat minum khamar kok mati, maka kekal di neraka selama-lamanya karena dia tidak ada iman. Dalam keadaan tidak ada iman, kafir, Allah cabut nyawanya, maka dia kafir. Betulkah pendapat ini? Salah. Maksud Nabi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina itu dalam keadaan beriman. Maksudnya tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya. Bukan tidak beriman berarti kafir. Bukan ya? Jangan salah paham. Beliau mengatakan, an-nasu idza waqa'u fil bid'ah wal ma'asi. Ketika seseorang terjatuh ke dalam bid'ah dan maksiat, naqasa 'alaihim imanuhum, imannya berkurang. Imannya berkurang. Maka bayangkan ahlul bidah, saudara kita yang terjerumus ke dalam syubhat bid'ah, setiap kali sholat imannya berkurang, setiap kali baca sholawat imannya berkurang, setiap kali baca Quran imannya berkurang. Kenapa? Karena penuh dengan bid'ah. Penuh dengan bid'ah. Karena setiap kali seseorang melakukan bid'ah, iman berkurang, iman berkurang. Ya. Maka bagaimana kita tidak bersyukur ketika kita tidak terjerumus ke dalam bid'ah? Ketika antum bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, ini nikmat yang sangat luar biasa. Wajib antum syukuri. Walaupun antum cuman tukang ojek misalnya, pedagang kecil misalnya, OB misalnya, antum harus bangga, bersyukur. Alhamdulillah saya tidak jadi menteri anu, gubernur anu, wali kota anu. Kenapa? Enggak faham sunnah, tidak bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah. Bahkan ustadz, bahkan kiai, bahkan dipanggil ulama, dia tidak bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah, malah bid'ah dia bela. Banyak dari ustadz-ustadz ini, kiai-kiai ini, habib-habib ini enggak terima, tidak terima. Kalau tahlilan itu bid'ah enggak terima, muludan itu bid'ah mereka enggak terima, salawat nariyah itu bid'ah mereka enggak terima. Ya gimana mau tobat? Orang enggak merasa salah. Gimana antum tidak bersyukur? Antum cuma ngaji, mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali, ya. Tapi di pengajian itu diajari, ini sunnah, ini bid'ah, ini luar biasa. Sementara yang di pesantren bertahun-tahun, bahkan sampai hafal Al-Quran, sampai hafal 1000 hadis lebih, sampai tahu tentang kaidah bahasa Arab, kaidah fikih, usul fikih. Tapi karena yang ngajarin tidak ada tahdzir,
Tidak ada peringatan, ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah. 18 tahun, 20 tahun di pesantren, tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Malah membela bid'ah. Gimana antum gak bersyukur? Ya. Nah, maka ketika antum terperosok dalam kesulitan hidup misalnya, miskin misalnya, kekurangan misalnya, antum ingat ini supaya antum bersyukur. Insya Allah kalau antum ditawari, ya sudah, kamu langsung kaya jadi gubernur, tapi seperti gubernur fulan ya, tidak tahu mana sunnah mana bid'ah. Mau antum? Tentu tidak mau. Biarin ya Allah, saya cuman OB, saya cuman tukang ojek, saya juga cuman pedagang cilok, pedagang cendol. Yang penting alhamdulillah saya tahu mana sunnah, mana bid'ah. Sementara jutaan kaum muslimin, bahkan profesor doktor di negeri kita ini tidak tahu. Bahkan Syekh Albani profesor doktor di mana? Beliau mengeluhkan. Profesor doktor di Al-Azhar Kairo. Tidak tahu di mana Allah berada. Profesor doktor agama, mungkin doktor di fikih, doktor di hadis, ya. Tapi karena memang pengajarannya itu dari turun-temurun bid'ah, nggak tahu, nggak bahas, bahkan kadang marah. Ngapain nanya-nanya Allah ada di mana? Udah imani saja kalau Allah itu ada. Ada di mana bukan urusan kita. Lah yang pertama kali nanya di mana Allah berada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali nanya, yang ditanya budak perempuan lebih rendah dari pembantu. Intinya Nabi ingin ngetes budak ini beriman atau tidak. Dengan pertanyaan aina Allah, di mana Allah berada. Ketika budak perempuan itu menjawab fis sama, di atas langit sana, sambil menunjukkan jarinya ke atas, Nabi langsung menyatakan, mentakrir, menetapkan bahwa budak ini beriman. Beliau nyatakan si budak ini beriman setelah budak ini meyakini, mengatakan bahwa Allah di atas langit. Hari ini Profesor Dr. Al-Azhar Kairo, kata Syekh Albani ini ya, tidak tahu di mana Allah berada. Tidak mau bahas, tidak mau nanya. Mestinya mereka nanya kepada mahasiswa-mahasiswanya, ngetes pada tahu nggak ini. Sebagaimana Nabi bertanya kepada seorang budak perempuan. Walihada kana as-sahabatu ridwanullah alaihim jami'an min ab'adin nasi anidz dzunubi wal bid'ah. Oleh karena itu, para sahabat, manusia-manusia pilihan ini, manusia-manusia yang pasti dijamin ampun, dijamin surga, tidak mungkin masuk neraka. Mereka manusia-manusia yang paling jauh dari maksiat dan bid'ah. Jauh sekali. Tidak ada sahabat yang terjerumus ke dalam bid'ah. Masih ingat? Ada berapa keburukan yang tidak ada pada diri sahabat? Ada berapa? Kalau minum khamr, ada, ya. Berkhianat kepada Nabi, ada kan? Hatib bin Abi Balta'ah, ya tentu akhirnya bertaubat. Yang tidak ada pada diri sahabat, keburukan yang tidak ada pada diri sahabat adalah berapa? 3. 1. Masa nggak tahu? Syirik. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat syirik. Sementara di negeri kita ini jutaan kaum muslimin yang berbuat syirik. Sahabat tidak ada satupun. Yang kedua, bid'ah. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat bid'ah, artinya masuk ke dalam syubhat, lalu mendakwahkan
lalu meneruskan, melestarikan, nggak ada. Kalau kesalahan dalam ibadah ada, ya. Maksudnya terperosok ke dalam aliran sesat, firqah, tidak ada. Ya. Intinya, pertama, sahabat tidak ada yang berbuat syirik. Yang kedua, tidak ada sahabat yang berbuat bid'ah. Satu lagi, yang ketiga, tidak ada sahabat yang meninggalkan kewajiban. Tidak sholat misalnya, tidak zakat misalnya, tidak saum Ramadan misalnya, nggak ada. Nggak ada. Ya. Maka hadis tentang Sa'labah yang tadinya miskin kemudian kaya raya, setelah kaya raya tidak mau bayar zakat, hadis ini alhamdulillah tidak sahih. Riwayat tentang Sa'labah dan Alqamah dua-duanya riwayat dhaif. Tidak boleh dipercaya adanya peristiwa itu. Adapun berzina, minum khamar, menuduh orang lain berzina, ada satu dua, ya, bisa dihitung dengan jari, bahkan jari satu tangan kita. Dan melakukannya berapa kali? Iya, sekali. Sahabat terjatuh ke dalam khamar, minum cuma sekali. Setelah itu tobat selama-lamanya. Ya. Ketika khamar sudah diharamkan, maksudnya. Ketika khamar belum diharamkan, ya sering sekali. Hamzah, Abu Tulha itu kalau minum khamar luar biasa. Sebelum khamar diharamkan. Nah, setelah khamar diharamkan, ini di zaman Umar ya, ada seorang sahabat yang minum khamar. Ketika dicambuk oleh Umar, setelah itu bertaubat selama-lamanya, tidak pernah mengulang lagi. Termasuk yang berzina. Ya. Tidak seperti kita kan, mengulang lagi. Sahabat tidak ada yang mengulang. Listignaihim bil ilmi wal imani billah, karena mereka memenuhi diri mereka dengan ilmu dan iman, maka mereka sangat jauh dari bid'ah dan maksiat. Wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin, tidaklah engkau lihat seseorang terjatuh ke dalam bid'ah illa naqasa adba'uhu lis-sunnah, kecuali pasti dia berkurang mengikuti sunnah. Tidak mungkin nambah bid'ahnya, nambah sunnahnya, nambah sunnahnya, nambah bid'ahnya, tidak mungkin. Kalau sunnahnya bertambah, bid'ahnya berkurang, bid'ahnya bertambah, sunnahnya berkurang. Tidak mungkin dua-duanya beriringan. Karena sunnah dan bid'ah adalah seperti timur dan barat, seperti bumi dan langit, seperti utara dan selatan. Pasti bertentangan antara sunnah dan bid'ah. Ketika sunnah berkibar, bid'ah tiarap, dan begitu pula sebaliknya. Ya. Mungkin saya pernah bercerita tentang kejadian di Mesir. Ketika seorang murid ini cerdas ya, paham sunnah, bertanya kepada gurunya yang sepertinya kurang paham. Ya. Murid ini bertanya, "Ya Syekh, kenapa Idul Adha tahun ini sedikit sekali yang berkurban?" Ini sepertinya Mesir di pedalaman ya. Mesir dengan Indonesia kan nggak jauh beda ya, keadaannya seperti itu. Beda dengan Saudi yang penuh dengan sunnah, Mekah, Madinah ya. Kata syekhnya ini, ya mungkin karena ekonomi sedang tidak bagus.
Mereka tidak mampu beli sapi, beli unta, beli kambing. Murid yang cerdas ini mengingatkan syekhnya, ya syekh, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, bukankah mereka beramai-ramai bawa sapi, bawa kambing, bawa unta, dikorbankan di mana? Di dekat sungai Anu. Sepertinya sungai Nil gitu ya. Apa ini? Bid'ah. Menyembelih di satu tempat. Sengaja menyembelih di satu tempat. Dan mereka berharap bahwa tempat ini mendatangkan berkah. Bolehkah? Tidak boleh. Ini bagian dari syirik. Menyembelih ya di mana saja, depan masjid boleh, halaman masjid, atau belakang masjid yang ada kebun boleh. Ini menentukan satu tempat. Ya kalau di kita misalnya di pantai selatan misalnya, atau di Gunung Kawi misalnya, ya, atau di kuburan Soekarno misalnya. Syirik apa tidak? Syirik ya. Karena tentu mereka meyakini ada sesuatu di kuburan ini, ada sesuatu di tempat ini, padahal nggak ada apa-apa. Ya. Ini dia. Ketika bid'ah ramai merajalela, yang sunnah yaitu penyembelihan Idul Adha jadi sepi. Ya. Yang ini ratusan, yang ini cuma puluhan atau belasan. Maka seperti yang beliau katakan di sini, bid'ah mati, sunnah hidup. Sunnah mati, bid'ah hidup. Kemudian fi'lut ta'ati fardun kanat au naflan. Melakukan ketaatan-ketaatan, baik yang wajib atau yang mustahab. Ini biasakan ya. Jangan mumpung. Mumpung itu kan bukan kebiasaan. Yang bagus bukan mumpung, tapi kebiasaan. Udah biasa habis maghrib setengah juz baca misalnya. Udah biasa habis subuh mungkin 3 lembar, 4 lembar, terus ya. Itu jauh lebih disukai daripada langsung 15 juz, langsung baca 20 juz. Mumpung ini Allah lebih menyukai amal yang sedikit. Dawamal abdu wa in qalla. Didawamkan, dilanggengkan, dirutinkan walaupun sedikit. Itu lebih disukai oleh Allah. Mungkin ini jawaban kenapa Rasul di akhir hidupnya selalu sholat 2 rakaat setelah asar. Ya. Padahal ba'diyah asar kan tidak ada. Awalnya kan beliau ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, kenapa engkau sholat 2 rakaat setelah asar? Dijawab oleh Nabi, tadi setelah duhur aku tidak sempat sholat ba'diyah duhur karena menerima keislaman Abdul Qais. Nah, sebagaimana sifat Nabi, kebiasaan Nabi, ketika melakukan satu amalan, beliau tidak meninggalkan. Maka besoknya, lusanya, terus dilakukan sholat 2 rakaat setelah asar sampai beliau wafat. Bukan berarti ba'diyah asar itu ada, tidak. Tapi yaitu tadi, ketika beliau mengamalkan satu ibadah yang mustahab, beliau tidak pernah meninggalkannya. Kecuali betul-betul ada halangannya.
Kemudian al-iqbalu 'ala daril akhirah, menghadapkan dirinya ke negeri akhirat. Jadi setiap hari dalam solatnya baca Al-Quran, dalam bermuamalah, ketika dia mau diajak curang sama temannya, untungnya banyak, itu selalu ingat akhirat, selalu ingat dosa. Ini salah satu yang menyebabkan kita imannya naik, 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 naik. Wazuhdu fid dunya, dan zuhud terhadap dunia. Zuhud paling rendah apa? Masih ingat? Menurut Imam Ahmad, tingkatan zuhud paling rendah apa? Tidak mau mengambil dunia, mencari uang, mencari nafkah dengan cara haram. Ini zuhud terendah. Walaupun dia kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, tapi yang dia lakukan halal. Ketika ada yang coba-coba mengajak dia ke hal yang haram, untungnya berlipat-lipat, dia nggak mau. Tapi kerjanya luar biasa, dari gelap ke gelap lagi. Zuhud dia, iya. Zuhud tingkat awal, zuhudnya orang awal. Gitu ya. Walaupun mungkin qobliyah, ba'diyah, zuhur nggak sempat dia lakukan. Dia tinggalkan dagangannya setelah azan duhur. Sampai masjid, wudu, udah komat. Nggak sempat qobliyah duhur. Habis sholat duhur salam, boro-boro ba'diyah duhur, zikir aja sambil jalan, ya, langsung dagang lagi. Gitu. Kan nggak ada yang haram yang dia lakukan, orang nggak wajib kan? Dia begitu semangat cari dunia itu, supaya anak istrinya tidak kelaparan. Kemudian kalau dapatnya di atas nisab dalam 1 tahun, dia tidak lupa menyisihkan yang 2,5% misalnya. Intinya dia tidak mau melakukan hal yang haram, maka dia sudah bisa dibilang zuhud. Zuhudnya orang awam. Ya, silakan azan dulu. Sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.